Di benua Douqi, orang yang mempunyai kekuatan hebat dapat memiliki segalanya. Bukan hanya kekuasaan, mereka juga dapat memilih wanita mana saja yang dia inginkan. Berikut adalah beberapa wanita yang dekat dan menyukai Xiaoyan di benua Douqi, menurut chapter novel. Yang pertama adalah Xiao Mei. Xiao Mei merupakan gadis cantik berbakat dari klan Xiao. Dia juga merupakan sepupu dari Xiaoyan. Mereka berdua sangat dekat, bahkan sering berlatih bersama. Itu karena saat itu Xiaoyan merupakan jenius muda berbakat dari klan Xiao. Hal itu membuat Xiao Mei sedikit memiliki perasaan terhadap Xiaoyan. Akan tetapi, ketika bakat Xiaoyan tiba-tiba menurun dan dianggap sampah klan, Xiao Mei perlahan-lahan mulai ikut menjauhi Xiaoyan. Hal itu membuat Xiaoyan sangat sedih dan terpukul. Dia bahkan bingung kenapa bakatnya tiba-tiba menurun. Walaupun dianggap sampah klan, masih ada dua orang yang memberikan semangat untuknya, yaitu Xiao Zhan dan Xiao Xuner. Mereka berdua sangat percaya bahwa Xiaoyan akan mendapatkan bakatnya kembali. Setelah bakat Xiaoyan kembali, Xiao Mei merasa bersalah dan ingin minta maaf ke Xiaoyan. Dia mencoba memperbaiki hubungannya dengan Xiaoyan. Namun Xiaoyan memperlakukannya sebagai anggota keluarga dan tidak menunjukkan kesempatan apapun untuk kembali ke hubungan seperti sebelumnya. Ketika di Akademi Jianan, Xiao Mei bertemu kembali dengan Xiaoyan. Xiaoyan memberitahukan bahwa klan Xiao sedang ada masalah dengan sekte awan berkabut. Dia melarang Xiao Mei untuk pulang dan disuruh tetap tinggal di akademi untuk beberapa waktu. Xiao Mei kemudian meminta maaf kepada Xiaoyan atas perlakuannya waktu itu. Xiaoyan tidak keberatan dan hanya berkata bahwa dia telah melupakan masalah saat itu dan tetap menganggap Xiao Mei sebagai sepupu perempuannya dari klan Xiao. Yang kedua yaitu Xiao Xuner. Xiao Xuner merupakan gadis cantik dan berbakat dari klan Gu yang dikirim ke klan Xiao. Xuner menghabiskan masa kecilnya bersama Xiaoyan di kota Wutan Kekaisaran Jiama. Ketika Xiaoyan berada dalam titik terendahnya, Xuner selalu menemani dan memberi semangat untuknya. Xuner sangat percaya bahwa Xiaoyan akan menjadi orang hebat di masa depan. Xiaoyan menganggap Xuner sebagai pacar kecilnya yang selalu berada di sisinya. Namun, Xiao Zhan memberitahu Xiaoyan bahwa Xuner identitasnya sangat misterius. Ketika masih bayi, ayahnya datang ke klan Xiao untuk menitipkannya ke Xiao Zhan dengan alasan agar memiliki masa kecil yang bahagia, karena di dalam klannya ada sedikit konflik internal. Akan tetapi, tujuan Gu Yuan mengirim Xuner adalah untuk mencari batu giok dewa kuno Toshe yang dimiliki klan Xiao agar tidak jatuh ke tangan klan kuno yang lain. Xiaoyan dan Xuner selalu berlatih bersama dan ikut mendaftar menjadi siswa Akademi Jianan. Karena ada masalah perjanjian 3 tahun dengan Nalan Yanran, Xiaoyan mengambil cuti dan menyuruh Xuner untuk menunggunya di Akademi Jianan dan berjanji akan datang ketika masalahnya selesai. Setelah berkonflik dengan sekte awan berkabut, Xiaoyan datang ke Akademi Jianan. Xuner sangat senang ketika Xiaoyan datang ke Akademi Jianan. Xuner secara terang-terangan mengatakan bahwa hanya Xiaoyan yang dia cintai. Ketika di dataran tengah, Xuner banyak membantu dan melindungi Xiaoyan. Xiaoyan juga bertemu dengan Gu Yuan dan mendapat sedikit peringatan agar dia tidak mengambil kesucian Xuner sebelum mencapai kelas Dao Sheng. Setelah Xiaoyan mencapai kelas Dou Di, dia menggelar acara pernikahannya dengan Xuner dan Shailin. Yang ketiga yaitu Xiao Yishen. Xiao Yishen merupakan gadis cantik yang memiliki tubuh racun bencana. Dokter peri kecil pertama kali bertemu dengan Xiaoyan ketika di kota Qingshan. Xiaoyan menyelamatkan Xiao Yishen dari kejaran tentara bayaran kepala serigala. Mereka berdua kemudian menjadi teman baik. Xiao Yishen mengajak Xiaoyan untuk mengunjungi sebuah tempat yang sangat indah. Tempat itu berada di sebuah lembah dan menjadi tempat rahasia mereka berdua. Dari sinilah sudah terlihat bahwa Xiao Yishen memiliki perasaan terhadap Xiaoyan. Setelah itu, Xiao Yishen kembali ke Kekaisaran Chuyun dan Xiaoyan kembali melakukan pelatihannya. Bertahun-tahun kemudian, Xiao Yishen akhirnya muncul kembali ketika Kekaisaran Jiama bertarung melawan Kekaisaran Chuyun yang dipimpin oleh Xiao Yishen. Karena pengaruh tubuh racun bencana, rambut Xiao Yishen yang awalnya hitam menjadi warna putih. Xiaoyan berjanji akan membantu Xiao Yishen untuk mengendalikan tubuh racun bencana. Dengan bantuan 3 api surgawi milik Xiaoyan, mereka berdua tinggal mengumpulkan bahan-bahan obat yang diperlukan. Ketika Xiaoyan pergi ke dataran tengah, Xiao Yishen ikut menemani dan menjadi pelindungnya. Dengan tekad Xiaoyan yang ingin menyembuhkan tubuh racun bencana miliknya.
Akhirnya muncul perasaan pribadi yang rumit di dalam hati Xiao Yishan. Walaupun Xiaoyan menganggap dirinya sebagai teman, namun perasaan di dalam hati Xiao Yishan sangat ingin selalu bersama Xiaoyan. Pada akhirnya, Xiaoyan tetap menganggap Xiao Yishan sebagai teman baik yang selalu bersamanya. Yang keempat adalah Yun Yun. Yun Yun merupakan pemimpin sekte awan berkabut dari Kekaisaran Jiama. Xiaoyan pertama kali bertemu dengan Yun Yun ketika berada di wilayah pegunungan binatang sihir. Setelah bertarung dengan Raja Singa, Yun Yun mendapat luka yang cukup parah. Xiaoyan kemudian membawa Yun Yun yang pingsan ke dalam sebuah goa untuk mengobati lukanya. Yun Yun menyamarkan nama aslinya dan memberitahu Xiaoyan bahwa namanya adalah Yunzi. Xiaoyan juga menyamarkan nama aslinya, yaitu Yaoyan. Itu karena perintah dari Yao Lao agar tidak mudah percaya dengan orang yang baru kita ditemui. Dari sinilah awal mula benih-benih cinta Yaoyan dan Yunzi dimulai. Yun Yun tanpa sengaja menuangkan obat perangsang ke dalam ikan yang dia bakar. Obat itu milik Xiaoyan yang tanpa sengaja ikut dikeluarkan dari cincin penyimpanan. Xiaoyan dan Yun Yun kemudian memakan ikan bakar itu. Karena pengaruh efek obat yang kuat, Yun Yun akhirnya mengambil ciuman pertama milik Xiaoyan. Itulah pertemuan pertama Xiaoyan dan Yun Yun, dan menjadi awal cinta mereka berdua. Ketika Xiaoyan mencari api surgawi di wilayah suku ular gurun Tegir, Yun Yun kembali bertemu dengan Xiaoyan dan mencegah Xiaoyan untuk menelan api surgawi. Dengan kekuatan Xiaoyan saat itu, Yun Yun sangat khawatir jika Xiaoyan menelan api surgawi secara paksa, akan membuat tubuhnya terbakar seperti yang terjadi pada Ratu Medusa. Setelah Xiaoyan menjelaskan alasan dia ingin menelan api surgawi, Yun Yun akhirnya mengerti. Sebelum berpisah dengan Yun Yun, kali ini Xiaoyan yang memberikan ciuman perpisahan kepada Yun Yun. Ketika Xiaoyan berkonflik dengan Yun Shan, hubungan Xiaoyan dan Yun Yun akhirnya mengalami masalah. Yun Yun merasa bingung karena harus membela gurunya ketika sektenya berkonflik dengan Xiaoyan. Setelah sekte awan berkabut bubar, Yun Yun kemudian pergi ke dataran tengah dan bergabung dengan sekte bunga. Ketika di dataran tengah, Yun Yun bertemu kembali dengan Xiaoyan. Namun, hubungan mereka berdua telah berubah dan bukan sebagai sepasang kekasih lagi. Akan tetapi, Xiaoyan akan selalu membantu dan melindungi Yun Yun jika ada masalah yang sulit dihadapi. Yang kelima adalah Cailin. Cailin merupakan seorang ratu dari suku ular dari gurun Tegir Kekaisaran Jiama. Orang-orang di Kekaisaran Jiama mengenalnya sebagai Ratu Medusa. Ratu Medusa terkenal dengan sifatnya yang sangat kejam terhadap ras manusia. Akan tetapi, jika ada manusia yang berhasil menaklukkan hatinya, maka Ratu Medusa akan menjadi sangat setia. Xiaoyan bertemu dengan Ratu Medusa ketika mencari api surgawi Green Lotus Core Flame. Ketika Xiaoyan sampai di lokasi munculnya api surgawi itu ternyata telah diambil oleh Ratu Medusa. Ratu Medusa ingin menelan api surgawi itu untuk menerobos ke kelas Douzong. Akan tetapi, akhirnya dia gagal menelan api surgawi dan jiwanya bergabung dengan ular python 7 warna. Ular piton itu kemudian mengikuti Xiaoyan dan diberi nama Xiao Chai. Ratu Medusa beberapa kali muncul dan mengambil alih tubuh Xiao Chai. Dia kemudian membuat kesepakatan dengan Xiaoyan agar dibuatkan pil pencair roh. Pil obat itu dapat membuat Medusa mengambil alih tubuhnya yang menyatu dengan Xiao Chai. Ketika di Akademi Jianan, Ratu Medusa muncul untuk membunuh Xiaoyan karena pil obat yang dia inginkan belum dibuat. Akan tetapi, Yao Chen muncul dan menyelamatkan Xiaoyan, serta meminta Ratu Medusa untuk bersabar. Ratu Medusa kemudian menyetujui permintaan Yao Chen dan kembali menjadi pelindung Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mencoba menaklukkan api surgawi Fallen Heart Flame, dia tertelan dan terjebak di dalam api surgawi. Dari sinilah kejadian yang tidak akan bisa dilupakan oleh Xiaoyan dan Ratu Medusa terjadi. Karena pengaruh energi jahat api Fallen Heart Flame, Xiaoyan dan Ratu Medusa melakukan hubungan terlarang. Walaupun Ratu Medusa sangat marah, Xiaoyan akan bertanggung jawab penuh di masa depan. Ketika Ratu Medusa kembali ke suku ular, para tetua memberitahukan bahwa dirinya sedang hamil. Xiaoyan yang mengetahui hal itu, berjanji akan bertanggung jawab penuh atas kehamilan Ratu Medusa. Setelah melihat kemampuan dan tekad Xiaoyan, hati Ratu Medusa perlahan-lahan mulai terbuka ke Xiaoyan. Sifatnya yang dulu sangat kejam, sekarang berubah menjadi sedikit lebih lembut ke Xiaoyan. Xiaoyan bahkan memberikan nama baru ke Ratu Medusa, yaitu Cailin, yang artinya sisik yang berwarna-warni.
Ketika Xiaoyan pergi ke dataran tengah, Ratu Medusa sebenarnya ingin ikut menemani dan melindungi Xiaoyan. Akan tetapi, Xiaoyan meminta Ratu Medusa untuk mengelola aliansi Yan dan menjaga kondisi tubuhnya. Setelah Xiao Xiao lahir, Xiaoyan kembali ke Kaisaran Jiama dan melangsungkan pernikahan sederhana dengan Cailin. Xiaoyan kemudian membawa Cailin dan Xiao Xiao ke pavilion bintang jatuh untuk bertemu Yao Lao. Karena kekuatan Xiaoyan telah melampaui Cailin, sekarang dia yang akan melindungi Cailin dan Xiao Xiao. Setelah Xiaoyan maju ke kelas Dodi dan menyegel Hun Tiandi, dia mengadakan pesta pernikahan besar dengan Cailin dan Xun Er. Yang keenam adalah Yafei. Yafei merupakan seorang wanita cantik yang sangat menggoda dari keluarga Miter di Kekaisaran Jiama. Dia menjadi kepala juru lelang terbesar di keluarga Miter, karena bakatnya yang sangat hebat dalam berbisnis. Yafei pertama kali bertemu dengan Xiaoyan ketika ikut hadir dalam upacara kedewasaan di klan Xiao. Dia sangat tertarik dengan bakat yang dimiliki Xiaoyan, karena saat itu dia dikenal sebagai jenius klan. Xiaoyan kemudian meminta Yafei untuk menjual pil obat yang disempurnakan Yao Lao dalam acara pelelangan. Dari sinilah awal mula hubungan mereka berdua menjadi lebih dekat. Yafei telah banyak membantu klan Xiao keluar dari masalah krisis yang mereka alami. Itu karena Yafei sangat percaya bahwa Xiaoyan akan menjadi orang hebat di masa depan. Ketika Xiaoyan mencari bahan obat yang dapat memulihkan jiwa, dia kembali bertemu dengan Yafei. Yafei sangat terkejut dengan perkembangan Xiaoyan. Penglihatannya saat itu memang tidaklah salah. Ketika Xiaoyan berkonflik dengan sekte awan berkabut, Yafei membantu Xiaoyan kabur dari kejaran Yunshan. Xiaoyan berjanji akan membalas kebaikan Yafei di masa depan, apapun yang dia inginkan. Hatinya telah lama memiliki perasaan terhadap Xiaoyan. Dia bisa saja meminta untuk menjadikan dia istrinya. Akan tetapi, dia sadar diri bahwa Xiaoyan hanya menganggap dirinya seperti kakak perempuannya. Karena dari awal bertemu, Yafei sangat peduli dengan Xiaoyan dan masa depan klan Xiao. Setelah Xiaoyan telah mencapai kelas Dodi, dia datang ke acara pelelangan yang dipimpin oleh Yafei. Hatinya sangat senang ketika Xiaoyan datang untuk menemui dirinya. Walaupun di akhir cerita dia tidak dapat menjadi istri Xiaoyan, dia sudah sangat senang karena Xiaoyan menganggap dirinya sebagai kakak perempuannya. Yang ketujuh yaitu Lin Fei. Lin Fei merupakan seorang alkemis tingkat 2 dari kota Black Rock, Kekaisaran Jiama. Lin Fei memiliki penampilan yang halus dan cantik, serta terlihat lebih dewasa. Padahal usianya masih 20 tahun. Dia bertemu dengan Xiaoyan ketika mengikuti seleksi alkemis di Asosiasi Kota Batu Hitam. Lin Fei awalnya meremehkan kemampuan Xiaoyan dan tidak menyadari kekuatan asli Xiaoyan. Akan tetapi, setelah melihat bakat alkemis dan kemampuan Xiaoyan, Lin Fei akhirnya sadar. Penilaiannya terhadap pemuda yang usianya lebih muda darinya ternyata salah. Dan kemudian hatinya perlahan-lahan mulai terbuka dan muncul perasaan terhadap Xiaoyan. Lin Fei beberapa kali mencoba mengejar Xiaoyan, akan tetapi Xiaoyan tidak memperdulikannya dan hanya menganggap Lin Fei sebagai teman sesama alkemis di Asosiasi Kota Batu Hitam. Yang kedelapan adalah Xue Mei. Xue Mei merupakan seorang alkemis tingkat 3 dari Asosiasi Kota Batu Hitam Kekaisaran Jiama. Xue Mei memiliki penampilan yang sangat menarik karena memiliki wajah seputih es dan rambut perak panjang. Dia bertemu dengan Xiaoyan ketika ikut serta dalam ujian alkemis di Asosiasi Kota Batu Hitam. Xue Mei sama seperti Lin Fei, dia salah menilai kemampuan Xiaoyan ketika ujian alkemis. Setelah melihat kemampuan Xiaoyan, dia akhirnya sadar dan mulai tertarik dengan Xiaoyan. Xue Mei juga pernah diselamatkan oleh Xiaoyan dari pedagang yang curang ketika membeli bahan obat buah sisik ular api es. Walaupun dia menyukai Xiaoyan, Xue Mei hanya menyimpan perasaan terhadap Xiaoyan di dalam hatinya. Yang kesembilan adalah Han Yue. Han Yue merupakan seorang murid berbakat dari Akademi Dalam Jianan. Dia menjadi wanita tercantik kedua di Akademi Jianan setelah Xun Er. Han Yue memiliki wajah yang sangat cantik, kulit seputih salju, dengan rambut panjang berwarna perak. Sifatnya tidak sombong dan selalu peduli terhadap sesama siswa Akademi Jianan. Han Yue berasal dari klan Han, kota Tianbei, wilayah utara dataran tengah. Di Akademi Jianan, Han Yue menjadi pemimpin faksi Roh Bulan yang semua anggotanya adalah wanita. Ketika bertemu pertama kali dengan Xiaoyan, Han Yue telah mencapai Douling bintang 6. Dia membantu Xiaoyan ketika diam-diam diserang oleh anggota faksi Geng Putih. Ketika mengetahui bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis, dia mulai mendekati dan berteman dengan Xiaoyan.
Dia dan anggota faksi Roh Bulan akan membantu faksi Gerbang Pan milik Xiaoyan jika diserang oleh geng putih. Ketika kelompok Han Yue mencari susu inti pendingin tubuh dan bertarung dengan kera langit iblis salju, Xiaoyan menyaksikan pertarungan mereka dan menyelamatkan nyawa Han Yue dari serangan kera langit iblis salju. Dari sinilah Han Yue mulai menyukai Xiaoyan karena telah menyelamatkan hidupnya. Setelah lulus dari Akademi Jianan dan mencapai Douwang, Han Yue kembali ke dataran tengah. Ketika Xiaoyan sampai ke dataran tengah, dia kembali bertemu dengan Han Yue. Saat itu, keluarga Han Yue sedang mendapat masalah dengan keluarga Hong yang didukung pavilion petir angin. Han Yue meminta bantuan kepada Xiaoyan dan berjanji akan memberikan apapun yang dia inginkan, asalkan dapat membantu keluarga Han keluar dari masalah dengan keluarga Hong. Han Yue bahkan bersedia untuk menjadi istri Xiaoyan jika Xiaoyan memintanya. Akan tetapi, Xiaoyan hanya balas budi atas kebaikan keluarga Han yang telah menolongnya. Dan Xiaoyan hanya menganggap Han Yue sebagai teman dan seniornya dari Akademi Jianan. Yang ke-10 adalah Han Xue. Han Xue merupakan adik dari Han Yue. Kecantikan dan bakatnya tidak kalah dari kakaknya. Di usia yang masih sekitar 16 tahun, Han Xue telah mencapai Douwang Bintang 3. Dia pertama kali bertemu dengan Xiaoyan ketika sedang dalam perjalanan konvoi anggota keluarga Han. Han Xue membantu Xiaoyan yang terluka parah akibat terkena badai lubang cacing ketika pertama kali datang ke dataran tengah. Xiaoyan sangat berterima kasih kepada Han Xue dan kemudian ikut bergabung dengan rombongan keluarga Han. Ketika sampai di sebuah wilayah gurun ular, muncul siluman ular tingkat Dou Huang yang cabul. Dia ingin menangkap Han Xue dan menjadikannya istrinya. Xiaoyan yang masih dalam penyembuhan lukanya, kemudian diam-diam membantu kelompok Han Xue dengan teknik jiwa. Siluman ular cabul itu akhirnya dikalahkan dengan mudah oleh serangan jiwa milik Xiaoyan dan melarikan diri. Setelah melanjutkan perjalanan kembali, kelompok Han Xue kemudian dihadang oleh anggota klan Hong. Mereka ingin menculik Han Xue untuk dijadikan sandera, agar keluarga Han mau menerima permintaan keluarga Hong. Kali ini, Xiaoyan muncul dan menyelamatkan Han Xue secara langsung. Hanya dengan sekali gerakan, kedua tetua keluarga Hong dikalahkan dengan mudah oleh Xiaoyan. Setelah diselamatkan 2 kali oleh Xiaoyan, perlahan-lahan hatinya mulai menyukai Xiaoyan. Demi rasa terima kasih, Han Xue kemudian meminta Xiaoyan untuk ikut bersamanya ke klan Han, agar lukanya bisa sembuh total. Melihat Xiaoyan kembali menyelamatkan keluarganya dari klan Hong, perasaan cintanya kepada Xiaoyan semakin bertambah besar. Han Yue juga telah memberitahu Han Xue bahwa Xiaoyan telah memiliki seorang gadis yang dia sukai. Walaupun begitu, cinta Han Xue kepada Xiaoyan tidak akan berubah. Ketika Xiaoyan akan melanjutkan perjalanannya kembali, Han Xue sangat khawatir dan berharap Xiaoyan akan datang kembali menemui dirinya. Yang ke-11 adalah Chao Ying. Chao Ying merupakan seorang wanita cantik dari klan Chao, wilayah Menara Pil Tower. Penampilannya sangat menarik, dan wajah cantiknya sangat menggoda bagaikan seorang penyihir. Dia adalah seorang alkemis tingkat 8 dan merupakan murid inti Menara Pil Tower. Chao Ying bertemu dengan Xiaoyan ketika dalam ujian alkemis di Menara Pil Tower. Dia sangat tertarik dengan bakat Xiaoyan karena telah berhasil mengalahkannya dalam ujian spiritual. Ketika memasuki wilayah Pil untuk mencari bahan obat, Chao Ying mendapat serangan dari aula jiwa. Xiaoyan yang melihat hal itu kemudian menyelamatkannya agar Chao Ying bisa kabur. Dari sinilah awal mula Chao Ying menyukai Xiaoyan karena telah menyelamatkan hidupnya. Chao Ying beberapa kali mencoba menggoda Xiaoyan agar menjadi kekasihnya. Akan tetapi, Xiaoyan tidak terlalu menanggapinya dan meminta Chao Ying untuk tetap tenang. Walaupun begitu, Chao Ying tetap menyukai Xiaoyan karena telah menjadi penyelamat hidupnya. Selain daftar di atas, masih ada beberapa wanita yang menyukai Xiaoyan, yaitu Tang Huo-er, Xin Lan, Yu Quan, Nalan Yanran, Liu Fei, Yao Ling, dan Pri Huoling. Dari semua wanita yang menyukai Xiaoyan, hanya satu wanita yang membencinya, yaitu Nona Feng Qing'er.